Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Di sini apakah, mohon maaf ya, ada yang wibu atau mungkin penggemar Jepangan? Ya, kali ini saya akan membahas sebuah ransomware yang kayaknya cocok untuk kalian semua itu. Yang mungkin, mohon maaf ya, yang wibu atau yang penggemar anime, mungkin kayaknya cocok dengan virus yang satu ini. Walaupun ini cocok untuk kalian, tetap berbahaya ya. Namanya adalah ransomware. Ya, ini adalah ransomware yang bernama ransomware. Ukurannya kecil loh. Hanya 100 kilobyte. Ya, mungkin kalau digenapin itu hanya 100 kilobyte. Dengan details yang ya hanya seperti ini aja. Ransomware application. Katanya application ya. Tapi ini kalau dideteksi oleh antivirus, itu akan langsung dideteksi sebagai ransomware. Ya, ini adalah sebuah ransomware yang akan mengunci file teman-teman. Maka dari itu, di sini sebelum saya coba, di sini saya sudah memasukkan sebagai contoh lah file-file yang mungkin penting gitu ya. Anggap aja seperti itu. Contohnya mungkin ini ada file flyer, terus juga ada foto yang nggak akan mungkin bisa didapatkan dengan mendownloadnya, itu nggak akan mungkin. Terus juga ada kerjaan teman-teman di sini. Terus juga mungkin ada screenshot atau ada segala macam, dan juga ada video kenangan di sini yang mungkin penting bagi teman-teman. Ada foto-foto juga seperti ini dan juga foto lagi gitu ya. Apakah semua file ini nantinya akan terenkripsi oleh si ransomware ini? Sekarang kita akan langsung coba saja. Dan juga di sini ada beberapa file ya, kayak installer 7-zip dan juga si file dari zipnya ransomware ini. Oke, sekarang kita akan langsung coba saja. Kira-kira apakah bisa? Dan kita membutuhkan .NET Framework versi 3.5. Jadi kita harus download dulu. Oke, sekarang saya akan coba untuk download dulu. Oke, .NET Framework 3.5 sudah saya install. Sekarang kita close. Dan oke, aplikasinya otomatis harus dijalanin lagi ya. Sekarang kita akan coba jalankan kembali dan kira-kira inilah yang akan terjadi. Ya, langsung ada ransomware warning di sini. Dan kita bisa lihat ya teman-teman, langsung ada tulisan di sini yang dimana your system has been encrypted by ransomware. Oke, ini kayaknya jendelanya nggak bisa gede lagi ya, cuman ranse. Oke, atau mungkin memang namanya ranse, saya juga nggak tahu ya, harusnya ransomware seperti itu ya. Dengan ada gambar anime di sini yang saya nggak tahu ini karakter siapa, teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Ini apa? Jelasannya, katanya ini adalah Minamitsu, the captain. Saya nggak tahu ini juga siapa, tapi yang pasti ransomware ini sama seperti ransomware pada umumnya, akan mengunci, mengenkripsi semua file yang ada di PC kita. Kalau contohnya di sini yang tadi sudah saya coba untuk tunjukkan. Kita coba refresh dulu, dan ternyata unik ya teman-teman. Saya tadi menunjukkan semua filenya itu kurang lebih ada di sini nih. Nah, ini nih. Ini zipnya ya. Nah, seperti ini. Ternyata nggak semuanya terenkripsi. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini foto JPEG, file formatnya JPEG itu tidak dienkripsi sama si ransomware-nya. Unik ya. File yang ekstensinya di sini JPG yang huruf besar juga ini ternyata tidak dienkripsi. Sedangkan file video di sini tuh langsung .ransomware yang aslinya namanya adalah .mp4. Tapi di sini dia ditambahkan ini gitu ya, ditambahkan ekstensi baru. Kita kalau coba kayak gini nih ya, kita hapus saja si si ekstensinya, terus kita coba rename kayak gini, itu tetap tidak akan bisa berfungsi. Ingat, ransomware tidak semudah itu dalam mengenkripsi file. Ya, tetap filenya akan korup. Jadi, teman-teman tidak ada yang bisa berpikir seperti itu ya. Karena udah pasti semua ransomware itu akan langsung mengenkripsi. Karena kata dasarnya juga enkripsi. Yaitu mengubah dari source code-nya dari si filenya. Jadi nggak semudah untuk merename seperti itu. Dan ternyata uniknya semua file foto, tapi nggak semua sih ternyata. Di sini juga nih, JPEG ini masih selamat. File ini. Dan yang ekstensinya JPG biasa baru tidak terselamatkan. Kalau yang di sini ini karena JPG-nya mungkin huruf besar ya, jadi bisa selamat. Tapi kalau yang di sini JPG biasa itu nggak selamat, yang huruf kecil ya, JPG-nya itu nggak selamat. Dan file doc-nya juga ternyata dienkripsi di sini dan file zip-nya juga dienkripsi. Tapi file exe tidak dienkripsi. Ya, jadi dia tidak mengenkripsi semua file yang ada.
Oke, katanya seperti ini. Bagaimana cara merecover dari file kita? Katanya kita harus ngeplay, harus main game dari TH12. Ya, TH12 saya nggak tahu ini game apa, tapi yang pasti katanya kita harus mainin di level lunatic. Katanya ini level yang lebih susah daripada veteran, daripada high, daripada expert sekalipun katanya. Dengan skor 0,2 juta atau 0,2 miliar ya, billion di sini. Billion itu berarti 0,2 miliar, berarti 200 juta. Wow, luar biasa. Ini adalah sebuah virus yang harus memainkan gamenya. Tapi sayangnya di sini saya kayaknya tidak menemukan dari gamenya ya. Gamenya di mana itu tidak ada di sini. Ya, mungkin kayaknya teman-teman yang sudah ngikutin ransomware ini pasti teman-teman akan tahu kalau kita harus memainkan game namanya TH12 atau setelah saya cari itu namanya adalah Touhou. Saya nggak tahu itu game kayak gimana ya. Tapi yang pasti itu adalah game modelnya tembak-tembakan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah ternyata saya di sini hanya mendapatkan sampel virusnya saja tanpa bundling dengan gamenya. Jadi bagaimana? Yang jadi masalah adalah ya sudah, kita tidak bisa untuk mendekripsi dari si ransomware-nya ini. Karena katanya kalau si jendela ini kita close, kita entax, itu katanya filenya akan hilang selamanya. Seperti itu. Tapi tenang, saya di sini ternyata memiliki forcernya. Forcer itu apa? Jadi katanya ini akan memanipulasi dari si sistem di ransomware-nya ini. Yang dimana kita seolah-olah sudah mendapatkan 200 juta skor di lunatic level di game Touhou-nya. Nah, ini nih. Kurang lebih filenya seperti ini. Ransomware Forcer. Kita coba dulu ya. Apakah bisa untuk dijalankan atau enggak? Kita coba klik 2 kali. Dan katanya nggak bisa. Fail to set decoy. Katanya seperti itu. Oke, decoy set. Nah, sekarang baru bisa. Katanya, hit enter to exit when your problem is solved. Kita coba enter. Dan ternyata, ya, memang betul. Ternyata, walaupun kita sudah punya forcernya, tapi kalau misalnya kita nggak punya gamenya, maka kita tidak bisa untuk menyelamatkan si filenya. Ya, saya di sini juga baru tahu. Kalau ternyata seperti ini, decoy set, hit enter to exit when your problem is solved. Nggak bisa. Karena kenapa? Karena game TH12-nya di sini belum dijalankan. Kita nggak punya gamenya. Jadi yang jadi masalahnya adalah nggak bisa untuk diselamatkan. Jadi bagaimana? Ya, jadi seperti inilah. Karena ransomware ini sistemnya adalah sekali jalan. Jadi ketika kita entax si aplikasi ini, udah, file kita akan hilang selamanya. Karena dekriptornya dari si ransomware itu adalah virusnya tadi yang berjalan. Kalau misalnya kita coba untuk jalankan virusnya kembali, ya mungkin anggapannya biar dekriptornya jalan gitu ya, nggak bisa. Karena itu enkripsinya akan berbeda lagi. Jadi ya sudah, file kita hilang selamanya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang ingin request coba untuk memainkan gamenya sambil saya coba cari ya gamenya, siapa tahu ketemu. Teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar kalau misalnya saya ketemu nih ya si ransomware gamenya. Kita coba untuk mainkan sebentar dan kita pakai si forcernya. Teman-teman request saja di kolom komentar. Seperti itu ya. Jadi tetap hati-hati dengan virus ini karena virus ini tidak bisa disembuhkan tanpa game itu dan juga tanpa forcernya. Kalau kita harus menjalankan 200 juta skor itu kayaknya susah banget gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Teman-teman bisa request aja kalau misalnya saya pingin mainin si TH12-nya itu. Kalau ketemu ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga gak bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.